Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana wa syarrafana bi syahri Ramadan. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqunal mu'minun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sama-sama dengan sadar bersyukur kepada Allah, paling tidak dengan mengucap alhamdulillah, karena Allah memberi kita kesempatan, kesehatan, kenikmatan, kemudahan untuk bisa menjalankan aktivitas kita di bulan Ramadan dengan baik. Maka semoga dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan menjadikan kula panjenengan sami menjadi hamba yang tambah bersyukur. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib tidak bosan-bosannya untuk selalu senantiasa mewasiatkan, fa inni usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Monggo sareng-sareng kita berikhtiar, berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin menjadi hamba Allah yang lebih baik, wabil khusus ketika bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Rasa-rasanya baru kemarin kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, tetapi tinggal menghitung jari, Ramadan itu akan pergi meninggalkan kita semua. Tentu kalau misalkan ditanya siapa yang paling sukses di bulan Ramadan ini, yang paling baik di sisi Allah, kita tidak bisa menjawab, karena hanya Allah yang tahu. Allah lah yang memberi pahala puasa tanpa batas. Akan tetapi hadirin, kalau kita lihat fakta dan realita kita sebagai manusia, khususnya sebagai seorang muslim, manusia muslim atau seorang muslim itu terbagi tiga keadaan. Yang pertama, mereka yang rugi. Bahkan mereka ini diancam oleh Nabi, sungguh sangat rugi sekali, yaitu man dakhala Ramadan falam yukfar lahu. Orang yang tipe pertama, yang ketika masuk Ramadan dan setelah Ramadan sami mawon falam yukfar lahu, dia tidak akan dapat ampunan, dia akan dapat ancaman. Bahkan kemudian dalam hadis yang lain, para ulama dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang seperti ini seburuk-buruk manusia. Sehingga para ulama mengatakan bi'sar rajul, sejelek-jelek orang itu adalah ketika ya'rifunallah fi Ramadan, hanya kenal Allah ketika Ramadan. Ini keadaan yang pertama, keadaan yang sangat buruk, rugi, yaitu orang-orang yang tidak soleh di bulan Ramadan. Yang kedua adalah keadaan yang wajar, yang lumrah, yaitu siapa? Mereka yang ketika masuk bulan Ramadan berlomba-lomba, karena memang tidak ada bulan lain yang melebihi Ramadan, yang kalau kita amal soleh ini gampang. Sebab di bulan Ramadan ini Allah satukan antara hidayah dan taufik jadi satu, sehingga kula panjenengan sami gampang sholat, gampang taraweh, gampang sodakoh, gampang zakat. Itu lumrah, wajar, karena pintu surga dibuka, kebaikan diobrol di mana-mana, pahala diberikan secara cuma-cuma. Jadi kalau ada orang Islam ketika Ramadan tidak semangat, ini enggak wajar. Tapi kalau kita berlomba-lomba, itu sesuatu yang wajar. Tetapi ada orang yang ketiga yang lebih dahsyat lagi, yaitu mereka yang soleh ketika Ramadan
dan ujung-ujungnya, puncaknya adalah ketika keluar Ramadan, dia betul-betul la'allakum tattaqun, kesolehan yang dirajut, kesolehan yang ditanam di bulan Ramadan ini tidak hilang. Kalau yang kedua, itu orang-orang yang seperti kita mungkin sholat tarawih, Jumatan, tapi nanti Idul Fitri sudah masuk hari pertama dan seterusnya, coba lihat masjid-masjid kembali sepi. Dan orang-orang seperti itu wajar, solehnya hanya Ramadan saja. Orang yang ketiga ini mereka yang betul-betul sesuai dengan keinginan Quran, la'allakum tattaqun, berproses itu di Ramadan. Makanya para ulama mengatakan Ramadan itu syahrut tarbiyah, bulan cuman buat latihan saja. Allah memberikan kita latihan yang begitu istimewa dengan iming-iming pahala yang luar biasa, dan hasilnya adalah la'alla. Dalam bahasa Arab la'alla itu adalah taroji, ada harapan. Quran berharap orang-orang yang latihan di bulan Ramadan, hasilnya betul-betul terlihat khariju Ramadan, di luar bulan suci Ramadan, yaitu mereka yang bertambah baik. La'allakum tattaqun, kalau bahasa Quran, bertambah takwanya. Makanya ketika Idul Fitri kita akan mendengarkan khotib, laisal idu liman labisal jadid, orang yang berhak mendapatkan id itu bukan yang bajunya baru, tetapi liman taqwahu yazid, tapi mereka yang ketakwaannya ada porsi baru, bertambah baru, dan tidak akan luntur selama 11 bulan kemudian. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, dalam kesempatan yang singkat ini, di detik-detik dan hari-hari terakhir Ramadan kali ini, khatib Jumat ingin menyampaikan tentang salah satu tanda indikasi sukses Ramadan adalah Ramadan itu merubah. Ramadan itu merubah kita. Jadi misalkan sampai Jumat pada siang hari ini, ketika sampai Ramadan kali ini, dalam keseharian kita belum ada perubahan, barangkali masih ada waktu untuk berbenah, masih ada waktu untuk introspeksi. Harapannya Ramadan ini betul-betul bisa merubah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah tadi bahasa Quran menyampaikan kutiba alaikumusiyam itu min qablikum la'allakum. Para ahli tafsir kemudian mengartikan dan kemudian memberikan pelajaran bahwa ayat terpenting, bagian terpenting adalah la'alla. Orang-orang yang sukses Ramadan adalah yang berubah nanti di luar Ramadan. Dan perubahan itu banyak seharusnya, tapi paling tidak ada dua perubahan yang sangat fundamental, ada dua perubahan yang harus selalu kita ikhtiarkan dan kita jaga nanti sampai kemudian Syawal, kemudian seterusnya dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama, perubahan yang paling tidak harus selalu kita ikhtiarkan adalah perubahan mental kita, yang kalau dalam bahasa Quran adalah perubahan dalam sisi tazkiyatun nafas, perubahan hati kita. Karena ternyata dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu Rasul sampaikan, sesungguhnya sebaik apapun amal kita, tapi kalau dalam satu hal ini kita tidak baik, maka rusak semuanya. Yaitu apa? Ala inna fil jasadi mudghah idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Hati kita ini yang gampang berbolak-balik ini, kalau di bulan Ramadan tidak sukses kita bina, tidak sukses kita didik, nanti di luar Ramadan kembali liar seperti biasa, alamat kita akan merugi. Maka yang perlu terus kita perhatikan, sebagaimana dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka, dan dalam surat Al-Asyams, qad aflaha man zakkaha. Orang yang Ramadannya sukses adalah nanti yang di luar Ramadan selalu meraba hatinya, selalu melihat hatinya, apakah betul saya ini kemudian menilai, apakah betul hati saya ini sudah bersih dari yang namanya kedengkian, apakah betul hati kita ini bersih dari kesirikan. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada yang bisa menjamin hati kita. Makanya doanya Nabi, ya muqallibal qulub, hati selalu berbolak-balik, hati selalu bergonta-ganti. Dan yang paling parah adalah dalam Al-Quran disebutkan hati itu
tempatnya wahyu dan nafsu. Manakala kita kemudian mengikuti wahyu, dalam surat Toha dikatakan fattaba'a hawahu fatarda, pasti akan binasa. Karena itu sering kita dalam kehidupan sehari-hari sering kita menilai seseorang, dia nggak sholat, kemudian kita menilai buruk. Padahal di Quran kita dijelaskan oleh Allah, barangkali ada yang kau nilai buruk menurutku baik. Atau kemudian dalam surat An-Najm Allah tegur kita, fala tuzakku anfusakum, kita hidup itu sering merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal Allah sampaikan fala tuzakku anfusakum, jangan sekali-kali Anda, kita semua merasa diri kita paling suci. Wallahu a'lamu bimanittaqa, karena Allah lah yang paling tahu kondisi hatimu, kondisi hati kita. Makanya sampai detik ini barangkali ada yang masih kemudian memiliki rasa yaitu lebih baik daripada orang lain, segera bertobat kepada Allah. Kita tundukkan hati kita kepada wahyu dan kepada Allah. Barangkali juga ada yang karena mungkin hatinya sombong sehingga sampai sekarang punya salah, malu, minta maaf. Tundukkan hati kita, minta maaf. Kalaupun ada orang yang bersalah sama kita, tundukkan hati kita kepada Allah, maafkan dia. Maka nanti ketika Idul Fitri kita akan menjadi orang yang sukses. Pertama, masalah hati. Karena kami pesan betul, hati itu selalu berbolak-balik. Di Quran sering disebutkan qad aflaha, sungguh menang, sungguh beruntung orang yang selalu melihat hatinya, bukan melihat amalnya. Karena kata kuncinya amal soleh itu adalah yang Allah lihat, walakinnallaha yanduru ila qulubikum. Hati dulu, ikhlas enggak? Benar enggak? Barulah Allah lihat ila a'malikum, amal kita. Itu yang pertama hadirin. Lalu yang terakhir, yang kedua, yang paling penting juga setelah hati adalah perkara lisan. Perkara apa yang keluar dari mulut kita. Kita sering berpikir apa yang masuk ke mulut kita membatalkan puasa. Kita lupa ada 1-2 kata yang kata Nabi, seandainya kata itu melukai orang lain, lalu kata itu nantilah yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis rawahu Muslim. Berapa banyak mungkin kata yang kita tidak sadari keluar dari mulut kita, dan itu cerminan dari hati kita, melukai tetangga kita, melukai anak istri kita, melukai saudara-saudara kita, dan itu nanti yang akan menyeret kita di neraka. Dan hari ini mungkin banyak orang yang tidak berkata-kata, atau laki-laki tidak berkata-kata, tetapi kata itu sekarang pindah ke jempol kita. Bagaimana kita menyetel HP kita, menforward berita dari HP kita, menyetatus di HP kita, mengkomen di HP kita. Semua itu kata Allah dalam Al-Quran, dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak akan pernah terlewat dari yang namanya pengawas, pencatat, yaitu yang bernama Raqib dan Atid. Satu huruf pun tidak akan pernah luput. Dan sekali lagi hadirin, kata-kata kita baik yang langsung maupun tertulis lewat jempol kita tidak pernah ada yang terdelete, terhapus. Maka nanti di akhirat semua akan diungkap. Chat kita, WhatsApp kita, status kita, semua. Bayangkan kemudian kita menghadap Allah, kemudian urusan hati kita belum beres, lalu lisan kita juga kemudian kemana-mana, betapa ruginya kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, dua hal itu yang barangkali harus selalu kita jaga. Oleh karena itulah terakhir Rasul mengajarkan pada kita saat masuk 10 hari terakhir ada satu doa yang wajib harus selalu kita rutinkan. Rasul mengajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya sempat mencari-cari kenapa Rasul mengajarkan, ya Allah, engkau itu pemaaf dan suka memaafkan, maafkan aku. Kenapa tidak, ya Allah, engkau itu pengampun, maha pengampun, ampuni aku. Ternyata rahasianya adalah dalam bahasa Arab, kalau mengampuni, gufron itu dari kata mikfar. Mikfar itu artinya perisai yang fungsinya melindungi. Maka ketika saya dan Anda mendapatkan ampunan Allah, itu maknanya kita dilindungi dari siksanya Allah, nggak dijeburin ke neraka. Cuman dosa kita masih nempel, masih ada. Tetapi kalau afwun, sebagaimana kata orang Arab, idza marron nasu alat turab, kalau ada manusia berjalan di atas padang pasir, pasti dia meninggalkan yang namanya asar wal qadam, meninggalkan jejak-jejak kaki. Itulah jejak-jejak manusia, amalan kita, kata-kata kita.
salah kita, dosa kita. Kemudian fataktirrihu, datanglah angin, ya'fut turab wal qadam, yang menghapus bekas itu, menutup dan menghilangkan jejak tanpa bekas. Itulah makna afun. Sehingga Rasul sayang kepada kita. Rasul ingin ketika nanti di Ramadan Allah betul-betul memaafkan. Maksudnya adalah menghapus tanpa bekas, tanpa ada dalam diri kita. Sehingga nanti di akhirat Allah itu melihat kita betul-betul dengan Rahman Rahimnya. Dosa-dosa itu tidak ada satupun yang menempel dalam diri kita. Maka hadirin, masih ada waktu beberapa hari ke depan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Mari kita lazimkan, kita baca di setiap malam, di qiyamul lail kita, di itikaf kita. Harapannya mudah-mudahan kita dikosongkan dosanya dan kita dilahirkan kembali dalam kondisi fitrah dan siap menyambut amalan, siap menyambut dunia kita di 11 bulan yang mendatang. Itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga membawa manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa inni usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna ya Allah salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'daddin. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rahmanu ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.